Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Benar ya? Apa kabar? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah. Ya, eh, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung karena begitu banyaknya, baik ketika kita sedang berada di kondisi yang lapang maupun pada saat kita berada di kondisi yang sulit seperti hari-hari ini di kondisi pandemi. Ayat itu tetap berlaku di dalam surat Ibrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sekali lagi, ayat ini berlaku pada saat kita punya uang dan pada saat kita tidak punya uang. Pada saat kita lagi sehat dan pada saat kita lagi sakit. Pada saat kehidupan normal dan pada saat dalam kondisi wabah atau pandemi. Pada saat seseorang bisa mendengar dan pada saat seseorang tidak bisa mendengar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan fokus ke kekurangan kita, tapi fokuslah ke nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, marilah kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah, tapi disitulah orang-orang beriman memperlihatkan imannya, menampilkan keyakinannya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa kita berikan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebuah kebahagiaan bisa berjumpa dengan semuanya
dan selamat datang di rumah belajar. Hmm. Sebuah saya senang sekali. Ya, semoga kita bisa istiqomah. Amin. Ya, ya. Sahabat-sahabat semua, dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, sebuah buku yang berisi kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ada seorang nama Nafi' bin Abdul Harith. Namanya nama Arab ya teman-teman. Nafi' bin Abdul Harith. Beliau adalah orang yang diberikan amanat oleh Umar bin Al-Khattab bertanggung jawab atas kota Mekah. Kalau bahasa kita sekarang, gubernur Mekah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada yang nggak tahu Mekah, teman-teman? Mekah tahu kan? Tahu ya. Sudah pernah ke sana? Coba yang pernah ke sana siapa angkat tangan? Ya. Semoga semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana sih? Makasih. Amin. Nah, di masa Umar bin Khattab, gubernurnya bernama siapa tadi? Ada yang ingat nggak namanya? Nafi' pakai ain. Nafi'. Ya, Nafi'. Annahu laqiyahu bi Asfan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tahu ya Umar bin Khattab ya, teman-teman ya. Seorang sahabat besar Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Iya, Masya Allah, ilmu teman-teman Masya Allah. Umar bin Khattab bertemu dengan Nafi' di daerah yang bernama Asfan. Asfan itu jaraknya kurang lebih 80 kilo dari Mekah. Ya, 80 kilometer dari kota Mekah. Begitu mereka berdua bertemu, Umar bertanya kepada gubernurnya, "Man istakhlafta?" Siapakah orang yang engkau berikan tanggung jawab kota Mekah pada saat engkau pergi seperti ini? Siapa ya orang yang engkau berikan tanggung jawab untuk megang Mekah nih sekarang? Lalu kata Nafi, istakhlaftu ibna Abza. Aku menunjuk Ibnu Abza. Itu nama orang. Ibnu Abza. Lalu Nafi melanjutkan jawaban beliau, Maula lana. Ibnu Abza itu budak kami. Jadi beliau seorang budak. Faqala Umar. Maka Umar kembali bertanya dengan ekspresi terkejut.
Maula Ibnu Abza itu seorang budak hamba sahaya. Budak tahu ya? Tahu hamba sahaya? Gitu-gitu. Gitu. Ya. Ya. Budak itu, oh jangan bunuh diri, itu dosa. Budak itu seseorang yang tidak punya kebebasan untuk dirinya sendiri. Jadi dia bukan orang merdeka. Dia itu dimiliki oleh tuan atau majikannya. Jadi dia kerja untuk majikannya, dia ngurus rumah buat majikannya, dia mungkin disuruh nyangkul, disuruh beli sesuatu, disuruh garap tanah, disuruh bajak sawah, dan semua dilakukan tanpa digaji. Itu budak. Kenapa tanpa digaji? Karena dia itu milik majikannya, milik, bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga. Jadi dia itu milik. Di dalam sosial masyarakat, budak itu stratanya paling rendah, tingkatannya paling rendah. Banyak teman-teman tuli itu minder, betul nggak? Ketika di tengah-tengah masyarakat, banyak, bukan kalian, tapi banyak teman-teman tuli kita minder. Betul apa tidak? Betul atau tidak? Gitu. Yang merasa terkucil, tidak diterima di masyarakat, diremehkan, ya kan? Betul ya? Nah, oh, betul ya, betul. Oke. Nah, budak itu di bawah lagi. Udah paling bawah udah budak di tengah-tengah masyarakat, di bawah lagi gitu. Makanya Umar kaget, hadirin. Umar kaget, budak bisa jadi penanggung jawab kota Mekah. Itu gimana ceritanya? Engkau percayakan kota Mekah ke seorang budak? Gitu loh. Kaget Umar. Apa jawab Gubernur Umar? Nah, siapa namanya? Gubernur Umar tadi? Nafi'. Lihat, teman-teman, ini penting. Ini harus jadi oleh-oleh kita ketika kita pulang dari sini. Kata Nafi', innahu qari'un li kitabillah. Karena Ibnu Abza itu walaupun budak, tapi dia pembaca Al-Quranul Karim. Punya ilmu tentang Al-Quranul Karim. Alimun bil faraidi. Beliau menguasai ilmu waris. Jadi pinter dalam Al-Quran, pinter dalam ilmu waris. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan jawaban di atas, beliau langsung berkomentar, amma inna nabiyakum qad qal. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah apa Allah? Allah selalu. Sesungguhnya Allah. Yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Mengangkat derajat banyak kaum dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah menghempaskan dan menjatuhkan sebagian kaum yang lain dengan Al-Quranul Karim. Sekali lagi, Umar langsung berkomentar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum, sebagian orang dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah menjatuhkan banyak kaum dengan Al-Quranul Karim. Artinya, walaupun seorang budak yang diremehkan oleh masyarakatnya, tidak dianggap oleh masyarakatnya, dianggap orang kelas bawah. Tapi ketika pintar Al-Quranul Karim, maka Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Allah akan membuat dia mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jadi Allah akan buat dia mulia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia pinter Al-Quranul Karim. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini pelajaran berharga untuk kita. Kita yang punya banyak kekurangan. Kita, saya, dan kita semua. Cuman bedanya kekurangan kita beda-beda aja. Ada yang bagus di kotak A, tapi lemah di kotak B. Ada yang sebaliknya, bagus di kotak B, lemah di kotak A. Ada yang ngerti desain grafis, tapi nggak ngerti bercocok tanam. Ada yang jago bercocok tanam, nggak ngerti desain grafis. Itu biasa. Ada yang tidak bisa mendengar, tapi pasti Allah kasih kelebihan banyak di sisi-sisi lain. Ada yang bisa dengar, tapi kurang di sisi-sisi lain. Itu biasa. Nah, intinya, kalau kita ingin mulia, nah, semua ingin mulia apa enggak nih ngomong-ngomong? Mau mulia apa mau diremehkan, dijatuhkan sama masyarakat? Mau dimuliakan oleh Allah atau mau dijatuhkan sama Allah? Maka kuncinya kita harus dekat dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Pinter Al-Quran. Itu harga mati. Apapun kendala kita, jangan pernah menyerah. Sesulit apapun belajar Al-Quran, dengan keterbatasan kita, jangan pernah menyerah. Itu kunci mulia di dunia dan di akhirat. Sangat berat, teman-teman sekalian, tapi tidak boleh lemah. Motivasi harus terus tinggi. Karena ini kunci kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Bukan hanya membacanya, namun juga mempelajari makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi PR kita adalah belajar membaca dan terus harus dibaca, dibaca, dan dibaca sampai kita wafat insya Allah. Lalu mempelajari makna, hikmah, pelajaran, ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dengan itulah kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim, mendakwahkan, dan Allah akan memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Orang-orang beriman
ketika menghadapi kekurangan seperti ini, maka mereka akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa alasan, tanpa hikmah, tanpa ada misi, tanpa ada tugas. Subhanaka, Engkau maha suci dari membuat sebuah nasib yang buruk atau takdir yang buruk. Jadi orang-orang beriman ketika ia punya kendala mendengar, ia akan tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mentakdirkan ini tanpa ada hikmah, tanpa ada tugas dan misi. Lalu mereka berdoa agar dijaga dari siksa api neraka. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan tentang bertahan hidup semata, tapi ini tentang misi dan tugas yang Allah berikan kepada kita. Dan agar misi itu berhasil, dan sudah banyak proyek berjalan kan ya. Nah, agar berhasil kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim dan hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Kita harus bersama firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah, dan hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan belajar pelan-pelan tentang makna dan ilmu tersebut dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama secara rutin, insya Allah. Jadi semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa belajar secara rutin. Amin. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan perdana dan bukan pertemuan terakhir. Dan sebuah kehormatan bagi saya bisa belajar dengan antum semua. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang bersih, keikhlasan, sehingga kita bisa dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan yang berfirman di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya inilah satu-satunya jalan. Dan jangan terpengaruh sama syaitan yang membisikkan ke telinga kita, telinga hati, bahwa kita tidak mampu, kita akan gagal, dan ini sulit sekali. Ini sulit, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Illa man yassarahullah," atau kama qala, kecuali yang Allah mudahkan. Maka mintalah selalu kemudahan kepada Allah. Kalau kita bekerja di perusahaan, terlalu capek untuk membuat semua orang di perusahaan tersebut menyukai dan menyayangi kita. Karena orang itu karakter dan wataknya beda-beda. Lalu bagaimana agar kita nyaman di sana? Kita incar
yang punya perusahaan tersebut. Cari muka dia kalau perlu. Buat dia ridho sama kita. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa taala meminta manusia menghargai kita dan menerima kekurangan kita adalah usaha yang terlalu capek dan melelahkan. Maka fokuslah mencari ridho Allah yang punya alam semesta ini. Kalau yang punya alam semesta udah sayang sama kita, maka semua akan mudah. Semua akan mudah. Ini yang bisa disampaikan dan semoga kita bisa belajar secara berkesinambungan dengan kurikulum ulama-ulama kita, dan semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua dan kita tutup dengan pertama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka Allahumma gfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.